Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum ajma'in. Usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha ala fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh di Masjid Nur Rahim yang saya muliakan. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah pada kesempatan pagi hari ini. Allah bangunkan kita kembali, Allah kembalikan nyawa kita untuk kita beribadah kepadanya. Masih ada beberapa yang belum sadar dari makhluk-makhluknya untuk beribadah kepadanya. Kita doakan mereka mendapatkan hidayah untuk segera beribadah kepadanya. Alhamdulillah kita termasuk orang yang diberi hidayah itu, dan ayo kita pertahankan, kita tunduk patuh kepada Allah, kita juga tawaduk kepada seluruh manusia yang ada. Yang kedua, marilah kita bersolawat dan berkirim salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bersolawat kepada beliau kita dikenal oleh beliau di akhirat, dan beliau akan memberikan syafaat kepada kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Nur Rahim yang saya muliakan. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan coba paparkan satu tema yang saya ambil dari kitab Al-Furqan baina Awliya'ir Rahmani wa Awliya'is Syaitan. Perbedaan antara wali-wali setan dengan wali-wali Allah. Wali itu apa toh? Wali itu kalau dalam pemaknaan di dalam buku tersebut, wali itu bisa dimaknai dengan kata sahib. Sahib itu apa? Sahib itu makna terendah. Makna yang tertinggi, wali itu orang yang kamu ikuti dalam berhukum, dalam berbagai macam tindak tanduk, dalam berhukum, dalam menerapkan syariah atau tatanan. Itu namanya wali. Orang yang mengikuti orang untuk berhukum, orang yang mengikuti orang lain untuk menata tatanan kehidupannya, tatanan kehidupan pribadi, sosial, bahkan politik. Itu namanya wali. Namanya wali. Makna wali yang paling dasar itu sahib. Shadiq artinya teman. Jadi siapapun yang berteman dengan orang seperti setan, atau siapapun yang berteman dengan setan, maka dia telah menjadi wali setan. Siapapun yang berteman dengan Allah atau orang-orang soleh yang mengikuti kalimat Allah, maka dia telah menjadi wali Allah. Itu konsep dasarnya. Siapapun orang yang mengikuti hukum, tatanan kehidupan pribadinya, tatanan kehidupan sosialnya, tatanan kehidupan politiknya yang diikuti adalah setan, maka dia telah menjadi wali setan. Sebaiknya ketika dia hidup mengikuti tatanan orang-orang soleh, mengikuti tatanan orang soleh dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan sosial, bermasyarakat, dalam tatanan berpolitiknya, maka dia telah menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna dari kata wali. Maka apa perbedaan antara wali setan dan wali Allah? Ayo mari kita
ikuti paparan dan juga taklim yang ada pada pagi hari ini insyaallah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Saya akan paparkan terlebih dahulu makna setan. Makna setan ini kita paparkan dulu sehingga nanti kita bisa lebih jelas. Setan itu apa? Setan itu bisa bermakna dua. Setan yang pertama pasti bermakna iblis. Setan yang kedua maknanya adalah perbuatan syaitoniah, perbuatan setan. Artinya perbuatan yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Karena mengikuti iblis, maka seluruh perbuatan iblis itu namanya setan. Seluruh sifat iblis itu setan. Oh, setan itu apa? Ya iblis. Secara fisik iblis. Itu makna pertama. Makna kedua, seluruh perbuatan iblis yang melanggar perintah Allah, yang melanggar perintah-perintah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, maka itu disebut sifat iblis atau sifat setan. Kita lebih cenderung ngomong setan. Nah, setan itu berarti sifat dari iblis atau sifat-sifatnya. Nah, siapapun manusia, baik dari siapapun manusia atau siapapun jin yang kemudian mereka bertindak dengan tindakan seperti sifat setan, maka dia adalah setan. Maka setan itu bisa dari dua golongan, setan golongan jin dan setan golongan manusia. Kalau jin itu bersifat iblis, kalau setan itu bersifat iblis, berarti setan di sini maknanya adalah sifat. Begitu. Jadi apa kata Allah SWT untuk menegaskan bahwasanya setan itu maknanya iblis? Itu yang pertama. Allah SWT berkata dalam surat Al-Baqarah ayat 36. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Al-Baqarah 36. Fa'azallahuma syaitanu anha. Fa'azallahuma, ditergelincirkan atau dibuat tergelincir. Keduanya dibuat tergelincir. Siapa itu keduanya? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa dibuat tergelincir oleh siapa? Oleh setan. Pertanyaannya, setan yang membuat Adam dan Hawa tergelincir itu siapa? Iblis. Fa akhrajahuma mimma kana fi, sehingga membuat keduanya dikeluarkan dari surga tempat mereka tinggal. Berarti setan di sini siapa? Iblis. Jadi kata iblis itu sering sekali disebut oleh Allah SWT dengan kata setan, karena 100% fisik dia dan sifat dia itu setan. Namanya iblis. Nama sebelum iblis adalah Azazil. Ketika Azazil ini berubah sifatnya menjadi sifat syaitan, ya kan? Maka Azazil disebut dengan iblis yang 100% perbuatannya adalah perbuatan setan atau perbuatan setan, perbuatan yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya, atau perbuatan yang melanggar perintah dan ketetapan dari Allah. Jadi fa'azallahuma syaitanu anha, keduanya ditergelincirkan oleh setan. Setan di sini maksudnya iblis, karena setan saat itu belum ada kecuali iblis. Berarti setan di sini maknanya secara tegas adalah iblis laknatullah alaih. Kemudian di dalam ayat yang lain, ya, di dalam ayat yang lain Allah SWT katakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Surat Al-An'am ayat 112. Setan dalam ayat ini maknanya adalah sifat-sifat syaitan, sifat-sifat iblis. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, kami jadikan seluruh nabi, kami membuat untuk seluruh nabi aduwan, musuh. Setiap nabi mesti punya musuh, enggak ada yang tidak punya musuh. Syayatin, yaitu setan-setan musuhnya, setan-setan dari jin maupun setan-setan dari manusia. Yuhuna ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka semuanya saling membisikkan, saling mewahyukan kalimat-kalimat yang buruk, kalimat-kalimat yang indah sebenarnya tapi buruk untuk manusia. Dan kalimat itu akan senantiasa dibisikkan untuk manusia. Ayo kita kita bisikkan kalimat indah ini kepada manusia. Padahal sebenarnya buruk. Jadi mereka semuanya saling berkompromi.
Nah, kalau setan jin itu sudah membisikkan kalimat kepada manusia, maka manusia itu berulah seperti ulahnya iblis atau mengikuti kalimat setannya tadi, maka barulah manusia tadi menjadi bernama setan. Manusia tadi bernama setan. Maka di dalam surat An-Nas, surat yang terakhir, Allah SWT katakan minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, ya kan? Kita ini disuruh sama Allah SWT untuk berta'awud, untuk beristi'adzah, untuk meminta ampunan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah SWT dari seluruh setan. Setan yang rupanya manusia dan setan yang rupanya jin. Suatu hari Sa'ad bin Abi Waqqas itu tanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, setan jin karo setan manusia lebih ngeri mana?" Setan jin sama setan manusia itu lebih lebih buruk mana? Itu kata sahabat kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memberikan jawaban, setan manusialah yang lebih buruk, lebih jelek, lebih mengerikan dampaknya daripada setan jin. Setan manusia lebih mengerikan. Mungkin orang akan bertanya-tanya hari ini, mungkin orang akan bertanya-tanya, kok bisa setan manusia lebih ngeri daripada setan jin? Kan gitu pertanyaannya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai Sa'ad, bahwasanya setan jin itu sesuatu yang tidak kita bisa lihat. Setan-setan itu akan takut pada saat kamu berzikir kepada Allah. Udah, itu titik kalimatnya. Artinya apa? Ketika Anda rodok merinding, enak sing godho dan lain sebagainya, cukup kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan yang terkutuk. Setanis Melayu. Ini orang Melayu maca meneh. Berarti mungkin kurang ikhlas. Maca meneh. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali paling udah pergi. Kalau Anda ikhlasnya beneran, kalau Anda itu ketakutannya beneran, tapi minta tolongnya juga beneran, paling 1 kali nyebut udah lari itu. Saya punya banyak teman yang pinter ngeruqyah. Kadang ada orang yang pada saat diruqyah itu 1 kali kalimat dia sudah kepanasan, Allah panas bentuk dan sebagainya. Mungkin kalimatnya udah sangat indah gitu ya. Di tengah-tengah jin itu sudah terlihat seperti senjata yang mematikan. Itu kalau zikirnya kita ungkapkan dengan ungkapan yang indah, penuh dengan perasaan, penuh dengan keikhlasan di dalam hati kita. Nah, sekarang saya ilustrasikan begini. Ngapunten nggih. Ada orang, ada manusia tampil di atas panggung. Rambutnya ketok, klambine ketok. Klambine ketok ya. Ning klambine ketok maksudnya. Kok biasanya kan klambine ora ketok, saya klambine ketok. Enek wong manggung di atas panggung klambine ketok. Mang nyebut a'udzubillah ping 100 kira-kira mlayu mboten? Kira-kira mlayu mboten? Wah, dia jingkrak atau mungkin dangdutan atau apa gitu kan. Jenengan mang ta'awud 100 kali kira-kira wong niku mlayu mboten? Ora mlayu. Artinya apa? Ya, setan dari manusia itu ketika kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ora do mlayu. Tapi begitu kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim kepada setan dari golongan jin, mereka takut, mereka kepanasan. Itu kata Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, mana yang lebih buruk keburukannya, mana yang lebih buruk kengeriannya antara setan manusia dengan setan jin? Rasulullah mengatakan setan manusia lebih buruk daripada setan jin. Itu perbedaan antara setan jin dan setan manusia. Tapi dua-duanya tetap setan. Bahkan saya bisa mengatakan setan manusia itu lebih buruk karena faktor-faktor tertentu juga. Contoh, kita ingat peribahasa ya, kita ingat peribahasa Indonesia. Guru kencing berdiri, murid
kencing berlari. Ana ming gurune ming ngatek aku iso mlayu. Artinya dalam kondisi jerantal pun aku bisa kencing. Kan gitu toh kata si murid. Soalnya guru terlihat kencing sambil berdiri, makanya murid jerantal kan gitu. Ternyata itu bisa dialokasikan atau bisa diilustrasikan untuk manusia dan iblis. Iblis itu tidak mau menyembah Allah. Kemudian tidak mau menyembah Allah itu dihembuskan kepada para manusia oleh setan-setan jin yang juga menjadi murid-muridnya, yang menjadi golongan dari iblis tadi. Disebarluaskan kepada manusia. Manusia bukan cuma tidak mau menyembah Allah, bahkan tidak mau mengatakan ada Allah. Iblis itu tidak mau menyembah, tidak mau sujud kepada Adam, tapi dia masih percaya Allah SWT. Tapi lihat manusia hari ini. Ada manusia yang tidak mau sujud kepada Allah, sang penciptanya Adam. Ada manusia yang bahkan tidak mau beribadah kepada Allah. Bahkan ada manusia yang tidak mau menganggap Tuhan itu ada, yaitu apa? Ateis. Nah, sekarang antara ateis sama iblis lebih ngeri mana? Lebih ngeri ateis. Wong iblis itu masih percaya Allah, ateis tidak mau percaya Allah. Ini mengerikan. Jadi banyak sekali murid-murid iblis itu yang dalam berbuat dosa besar lebih mengerikan daripada iblis itu sendiri. Cuman memang iblis itu sifatnya dari dulu selalu sifat setan, tidak pernah lepas daripada sifat setan. 100% hidupnya adalah sifat setan. Dan dia minta kepada Allah, ya Allah, tolong tangguhkan umurku sampai hari kiamat. Ya sudah, silahkan, tak kasih kamu umur sampai hari kiamat. Kemudian iblis berkata, ya Allah, dengan zatmu yang begitu besar, dengan zatmu yang begitu mulia, dengan zatmu yang begitu tinggi, aku akan membuat anak keturunan Adam tergelincir dan mengikuti aku, sehingga mereka tidak bisa beribadah kepadamu. Kata Allah, silakan, kata Allah SWT, silakan. Tapi ingat wahai iblis, engkau tidak akan bisa menggoda hamba-hambaku yang mukhlis. Hamba-hambaku yang ikhlas gak akan pernah bisa kamu goda. Jadi kalau orang itu ikhlas, dia tidak mungkin tergoda oleh iblis, tidak mungkin tergoda oleh setan. Itu poin yang kedua. Sekarang poin yang ketiga. Siapa itu setan? Secara fisik apa itu setan? Allah SWT katakan, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Al-Hijr ayat 27. Wal janna, dan jin-jin itu kami ciptakan. Wal janna khalaqnahu, dan jin-jin itu kami ciptakan. Semua jin itu bapaknya iblis namanya. Jadi iblis itu golongan dari jin. Iblis golongan dari jin. Jan berbeda dengan jin. Jin itu ya kalangan-kalangan iblis. Tapi kalau jan itu adalah iblis sebagai bapaknya jin. Jadi nanti ada istilah jin al-jinnah atau jin dengan jan. Kalau jan itu bapaknya para jin, yaitu iblis. Kami ciptakan bapaknya jin, yaitu iblis, dan keturunan-keturunannya yang berupa jin itu berasal dari naris samum. Kami ciptakan mereka dari api yang tidak ada asapnya. Kan banyak tuh api yang ada asapnya. Ini Allah SWT menciptakan jan, menciptakan iblis itu dari api yang tidak ada asapnya. Kalau manusia diciptakan dari tanah, saripati tanah. Kalau malaikat diciptakan dari nur. Cuman kalau malaikat tidak berketurunan. Kalau manusia berketurunan, kalau jin berketurunan, yaitu iblis itu juga berketurunan. Pertanyaannya, apakah kemudian iblis itu punya istri? Punya. Ningbu istri ini piye, apakah dia melanggar syariat atau enggak, kita enggak ngerti. Tapi intinya jin berketurunan, iblis berketurunan. Berarti siapa istrinya kita enggak ngerti. Cuman memang ada satu riwayat, mohon maaf, ibu-ibu ada yang bernama Lilis. Ibu-ibu ada yang bernama Lilis.
Lilis. Ada? Enggak ada nggih? Saestu nggih di RT juga enggak ada ya. Di komplek enggak ada nggih. Saya mau matur beneran nggih, ada mboten? Ada nggih? Leres nggih mboten enten nggih? Oke, berani saya ngomong. Dalam sebuah riwayat ini dhaif, tapi karena enggak ada riwayat yang sahih, maka ini bisa kita pakai. Istri jin itu namanya Lilis. Istrinya iblis itu namanya Lilis. Maaf ya, saya nggak mau dulu. Saya nggak mau membuli siapapun. Saya berani mengatakan ini karena nggak ada. Tadi kan sudah saya tanya. Di komplek nggak ada yang nggak ada, di masjid nggak ada ya sudah. Maka besok kalau punya anak perempuan, istrinya atau anaknya jangan dikasih nama Lilis. Ojo. Saya dulu Pak nih. Nanti apa namanya? Wa fi riwayatin zaujatu iblis Lilis. Itu namanya. Dalam sebuah riwayat. Jadi itu kan untuk menjawab apakah iblis itu berketurunan? Iya, berketurunan. Apakah kemudian mereka menggunakan tata cara syariat pernikahan? Wah, itu enggak urus aku. Enggak mudeng aku. Itu urusan mereka, dimensi berbeda dengan kita. Wong sing jenenge manusia dikasih syariat nikah aja banyak yang enggak nikah kok. Kok apa meneh jin sing kafir? Maksud saya gitu. Apa meneh jin sing sifat-sifat harinya adalah setan. Pertanyaannya apakah ada jin yang muslim? Ada. Keturunan dari jin yang keturunan dari iblis yang namanya jin-jin muslim itu ya banyak. Yang kemudian ikut kepada nabi, ikut petuah-petuahnya para nabi banyak. Mengingat kita juga ingat Nabi Adam ini adalah nabi yang selalu beribadah kepada Allah SWT, tidak kafir. Dia tidak sombong di hadapan Allah, dia tidak sombong di hadapan seluruh makhluk, dia ikuti kalimat Allah. Begitu Adam dan Hawa berketurunan, kan banyak juga keturunan dari Adam yang jadi orang kafir. Kan gitu tuh. Keturunan iblis ada yang muslim, keturunan Adam ada yang kafir. Yo, memang begitu. Namanya manusia, namanya jin. Setelah mereka mendapatkan nafsu, setelah mereka mendapatkan syahwat dalam kehidupan mereka. Jadi, ikhwati fillah, kembali ke ayat wal janna khalaqnahu min naris samum. Jin itu atau bapaknya jin itu kami ciptakan dari api yang tidak ada asapnya. Itu kata Allah SWT dalam surat Al-Hijr ayat 27. Kemudian sifat dari iblis dan jin adalah tidak kelihatan. Kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Ini juga pakai dalil. Apa kata Allah SWT? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Iblis itu bisa melihat kamu. Iblis dan kabilahnya, iblis dan keturunan iblis itu bisa melihat kamu, tapi kamu tidak bisa melihat mereka. Tapi kalian wahai para manusia tidak bisa melihat mereka, tidak bisa melihat iblis dan juga kabilahnya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu haitsu la tarawnahum dalam surat Al-A'raf ayat 27. Tapi ingat, ini ada sesuatu yang agak istilahnya kita butuh sesuatu pikiran yang percaya pada abstrak ini, pada sesuatu yang tidak kelihatan ini. Iblis dan konco-konconya itu bisa melihat kita sebagaimana kita tidak bisa melihat mereka, kan gitu toh. Tapi ada istilah bahwasanya jin atau iblis dan konco-konconya itu tidak bisa melihat malaikat. Tidak bisa melihat malaikat, padahal malaikat bisa melihat mereka. Malaikat itu bisa melihat jin, bisa melihat manusia, tapi malaikat tidak bisa melihat Allah. Allah bisa melihat semuanya. Urutannya begitu. Makanya Allah itu disebut dengan ghaibul ghaib. Ghaibnya para yang ghaib. Ghaibnya para yang ghaib. Jadi Allah itu dalam salah satu sifat dan nama asma wa sifatnya adalah al-ghaib, yang maha ghaib. Bahkan malaikat pun tidak bisa melihat mereka, tidak bisa melihat Allah SWT. Suatu saat memang iblis itu dipertemukan dengan makhluk-makhluk yang lain di dalam surga bersama Adam dan Hawa untuk beribadah kepada Allah. Tapi kemudian pada saat Allah memberikan perintah, wahai iblis, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Wahai iblis, sujudlah kamu kepada Adam. Tapi pada enggak mau. Siapa yang enggak mau?
iblisnya. Malaikat langsung sujud karena ini perintah dari Allah SWT. Itulah yang membuat iblis menjadi menjadi syaitan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian sifat yang ketiga secara fisik. Secara fisik jin atau iblis itu seperti apa? Iblis itu buruknya minta ampun kalau dibandingkan dengan perbuatan manusia, diperbandingkan dengan posisi atau kondisi fisik manusia. Iblis itu buruknya minta ampun. Apa? Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menyampaikan, kalau kamu pernah melihat buah zakum itu ada di Arab sana. Kalau kamu melihat buah zakum, lah buahnya itu tengkletot seperti itu. Itulah mukanya iblis. Itulah iblis, itulah kepalanya iblis. Kepalanya aja tengkletot kayak apa gitu. Kayak buah zakum tadi. Apa kata Allah SWT? Adzalika khairun nuzula am syajaratuz zakum inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Jadi posisi si iblis ini bentuknya kalau mau dilihat oleh manusia itu seperti buah zakum. Seperti buah zakum, dan kita harus hati-hati betul. Ya, walaupun dalam kehidupan kita secara fisik kita tidak bisa melihat iblis, tapi ingat iblis melihat kita. Dan kalau kita ingin melihat iblis, ya buruknya minta ampun. Maka jangan sampai kita berandai-andai untuk melihat jin. Tidak usah lah. Ya, itu kondisi terakhir. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sekarang masuk poin kedua. Sekarang kalau tadi kita bicara tentang apa itu iblis dan apa itu secara fisik iblis itu bagaimana. Sekarang mari kita lihat sifat-sifat iblis yang ketika sifat ini ada di dalam iblis kemudian tertular kepada manusia, maka pasti manusia ini juga menjadi iblis. Manusia itu menjadi bersifat iblis atau bersifat syaitan. Yang pertama, ikhwati fillah, dalam ayat surat An-Nisa 60 Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Syaitan itu menginginkan manusia untuk menjadi makhluk yang tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Itu kata Allah SWT, menegaskan sifat iblis adalah dhalal, dalam tanda kutip batil. Sifat iblis itu batil. Siapapun manusia yang tertular sifat batil atau sebagian batilnya, maka manusia tadi sudah menjadi wali iblis atau wali setan. Karena 100% yang namanya iblis itu batil. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Pertanyaan saya, kenapa setan itu batil? Kenapa setan itu dhalal? Allah sudah sediakan jalur. Ini loh jalur ibadah. Ini loh jalur ibadah. Tapi kamu tidak mau beribadah. Ini loh jalur agar kamu semakin menghormati aku. Ini loh jalur agar kamu semakin membuat kamu menjadi hamba dan aku sebagai Rabb, kata Allah SWT kepada iblis. Sembah, sujud kepada bukan sembah ya, sujudlah kamu kepada Adam, tapi iblis nggak mau. Pertanyaannya, kenapa malaikat dan iblis, malaikat mau, iblis nggak mau? Karena sebenarnya malaikat itu kalau mau dibanding-bandingin sama iblis, ya malaikat lebih kuat. Malaikat lebih kuat secara fisik. Malaikat lebih bagus penciptaannya secara fisik daripada iblis. Itu malaikat luar biasa. Tapi malaikat kan tetap tunduk patuh kepada Allah. Disuruh sujud kepada Adam, dia sujud. Iblis tidak mau. Ini kebatilan namanya. Arti dari batil adalah dhalal. Arti dari batil adalah dia lari dari jalur yang hak. Lari atau pergi atau ucul dari jalur yang sudah tetap kebenarannya. Seperti yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 60. Kemudian yang kedua, al-khida'u. Sifat dari iblis adalah khida'. Khida' itu artinya penipu. Penipu ulung, sehari-hari tidak pernah nipu. Begitu nipu, yang ketipu nyesali minta ampun. Ya Allah, aku ketipu ternyata. Sering tuh ada orang ketipu.
Iblis kamu, wah, mau gimana lagi? Udah ketipu. Ngapunten ya. Sekarang ada penipuan dengan cara yang sangat canggih, lewat HP, lewat internet, lewat aplikasi, lewat website dan sebagainya. Kadang-kadang orang tertipu, tergiur, ya kan? Begitu dia sudah mengorbankan sesuatu, ternyata pengorbanannya tidak sesuai dengan apa yang dia ekspektasikan, tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Akhirnya mau tidak mau dia mentok. Ih, ketipu aku, kan gitu toh. Ketipu aku dan lain sebagainya, kalimat-kalimat itu. Ingat, iblis itu sifatnya penipu. Dan yang ditipu harusnya menyesalnya minta ampun. Menyesalnya minta ampun. Kalau orang yang ditipu menyesal, alhamdulillah dia pasti punya iman. Tapi hari ini ada orang ditipu iblis, senang dengan tipuannya dan dia bermain di wilayah tipuannya. Itu iblis. Ya, saya katakan sebagaimana surat Al-A'raf ayat 27, ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak Adam, ya bani Adam, wahai anak Adam, la yaftinannakumus syaiton, ojo ngantek kalian tertipu setan. Setan yang di sini maknanya adalah iblis. Jangan sampai kalian tertipu setan. Satu tafsir, setan di sini artinya adalah iblis. Tafsir yang lain, iblis memberikan perintah kepada jin-jin yang ada di bawahnya untuk menipu manusia, untuk menipu anak Adam. Nah, berarti bisa kita terjemahkan apa? Wahai anak Adam, jangan sampai kalian tertipu iblis. Wahai anak Adam, jangan sampai kalian tertipu jin-jin yang kafir, jin-jin yang bersifat setan. Atau makna yang ketiga, setan di sini adalah sifat-sifat iblis yang kemudian masuk ke dalam diri manusia dan manusia itu kemudian menipu manusia yang lain. Berarti maknanya tiga, tapi semuanya dijamak, semuanya dikumpulkan hanya dengan satu kata, yaitu apa? Setan. Mudahnya, wahai anak Adam, jangan sampai kalian tertipu oleh setan. Sebagaimana setan sudah menipu bapak ibu kalian dan bapak ibu kalian keluar dari surga atau dikeluarkan dari surga. Ini tipuannya luar biasa. Mohon maaf, kalau bicara tentang tipuan iblis ini tipuan yang mengerikan. Dan dosa besar pertama kali yang dilakukan dalam hal ini dilakukan oleh iblis. Tidak dilakukan oleh makhluk-makhluk yang lain. Ini mengerikan sekali. Ceritanya gini, Pak. Adam dan Hawa ini begitu Allah menyuruh malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam, malaikat sujud, kemudian iblis nggak mau. Allah katakan kepada Adam, wahai Adam, jauhi iblis, karena iblis ini termasuk musuhmu yang nyata. Kata Allah kepada Adam, siap ya Allah, aku akan jauhi iblis, kan gitu. Tapi saat itu masih memang belum dikeluarkan dari surga, karena iblis masih menjadi ujian bagi Adam saat itu. Nah, muncul ujiannya adalah ketika Adam tidak disujudi oleh iblis, kemudian iblis ditegaskan menjadi musuh. Iblis ini ngomong, wahai Adam, ayo makan buah khuldi. Tidak bisalah, wong buah khuldi ini buah yang dilarang untuk aku makan oleh Allah SWT. Ngapain aku ngikuti kamu? Wong kamu juga sudah menjadi musuh yang nyata buat aku. Kan gitu. Artinya digoda tuh ndak masuk gitu loh. Mental, digoda itu mental. Tapi ingat, iblis adalah khida, penipu ulung. Sampai kemudian Nabi Adam pun terkeluarkan dari surga. Saking manisnya rayuan dan tipuannya iblis itu. Gitu kan? Akhirnya apa? Digoda Hawa digoda sama iblis. Hawa, ya aku ikuti suamiku. Allah katakan haram ya haram, Allah katakan enggak boleh enggak boleh. Di surga enggak ada yang haram.
Mosok kamu nggak boleh makan sesuatu sih? Ini loh buah yang sangat enak, sangat indah, istimewa. Dampaknya dahsyat. Nah, tapi nggak tertipu. Akhirnya iblis mikir. Iblis mikir tipuan apa yang bisa dilakukan untuk menipu Adam dan Hawa. Sampai kemudian dapatlah dia suatu cara. Yang cara ini baru dilakukan oleh iblis. Baru dilakukan oleh iblis. Dan ini benar-benar melanggar perintah Allah. Dan ini benar-benar apa ya? Benar-benar apa istilahnya? Benar-benar melanggar betul. Jauh sekali dari tatanan yang saat itu tidak mungkin harusnya ada seperti itu gitu. Jadi jauh banget, terlalu berani gitu. Apa kata iblis kepada Adam? Wahai Adam, demi Allah ngomong kepadaku, kalau kamu boleh makan buah khuldi. Kalau kamu makan buah khuldi, maka kamu akan hidup selamanya. Adam terkesima dong. Terkesimanya di mana? Terkesimanya pada kalimat demi Allah. Adam langsung bergetar kalimatnya, bergetar kata-katanya, bergetar seluruh tubuhnya. Karena apa? Adam kan termasuk wali Allah, Adam termasuk nabi Allah. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim walladzina idza dzukiru bi ayatillahi lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Orang-orang muslim itu kalau disebut nama Allah, dia akan langsung dalam kondisi tertunduk, dalam kondisi gemetar. Tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa angkuh yang ada di dalam dirinya, hanya ketundukan, kepatuhan dan khawatir. Baru nama Allah loh. Baru nama Allah disebut. Ya. Orang-orang beriman itu kalau disebut nama Allah tergetar hatinya. Orang-orang beriman itu kalau disebut nama Allah tergetar hatinya. Itu. Dan seluruh makhluk saat itu, begitu Allah disebut, tergetar semua makhluk itu. Iblis kurang ajar. Gitu loh. Normalnya seluruh makhluk saat itu ketika disebut nama Allah bergetar, tunduk, sujud, rukuk, patuh kepada Allah. Iblis gunakan nama Allah untuk nipu Adam. Demi Allah wahai Adam, kalau kamu makan buah khuldi, kamu akan jadi makhluk abadi seperti kami. Kamu akan hidup sampai hari kiamat seperti kami. Adam terkesima, makanlah. Dan Allah sudah membolehkan, kata iblis. Allah sudah membolehkan. Adam terkesima karena kalimat iblis seperti itu. Dia kemudian makan buah khuldi, barulah kemudian Allah marah kepada Adam. Wahai Adam, kenapa kamu makan buah khuldi? Bukankah sudah aku larang? Demi Allah, demi Rabb, demi zat yang begitu tinggi, wahai Allah, iblis menipuku. Namamu yang begitu agung digunakan untuk agar aku memakan buah khuldi. Bukankah sudah aku katakan kalau iblis musuhmu yang nyata? Gara-gara itu Nabi Adam dan Hawa kemudian diturunkan dari surga, dibuang ke muka bumi. Akhirnya apa? Nabi Adam dalam sebuah riwayat beristighfar kepada Allah 40 tahun. Astagfirullah. Sampai belum ditemukan sama Hawa, belum. Hingga kemudian Allah mempertemukan Adam dan Hawa setelah 40 tahun mereka beristighfar di Jabal Rahmah. Pertemuan mereka menunjukkan kalau Allah mengampuni Adam dan Hawa. Artinya dosa mereka sudah tidak akan dihisab dengan hisab kesalahan bagi Adam dan Hawa karena mereka sudah istighfar kepada Allah. Dan perbuatan salahnya adalah perbuatan salah yang disebabkan oleh tipuan-tipuan iblis, bukan karena hawa nafsu. Hawa nafsunya tumbuh karena ditipu oleh iblis. Begitu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tapi mohon maaf nanti kalau kita bahas lebih dalam lagi. Bolehkah kita menyalahkan iblis akan kelakuan setan, akan kelakuan perbuatan buruk kita? Bolehkah kita menyalahkan setan akan perbuatan buruk kita? Seperti ketika Nabi Adam itu berbuat salah, bolehkah Nabi Adam menyalahkan iblis? Tidak bisa. Kesalahannya ada pada diri kita.
Iblis suatu saat ketika dihisab oleh Allah SWT di hadapan para manusia, iblis selalu disalahkan. Tapi apa kata iblis? Inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Gitu. Kama tali syaitanu idh qala lil insani kfur falamma kafar qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Kata iblis. Iblis itu pada saat dipertemukan dengan para manusia yang disesatkan. Ketika iblis ngomong kepada para manusia, "Wahai manusia kafir kamu, ayo kafir aja, ngapain nyembah Allah? Rugi kamu hidup di dunia, cuman sebentar kok nyembah Allah, ngapain juga? Rugi kamu nanti. Wes toh seneng-seneng wae, kafir aja." Kata iblis kepada manusia. Falamma kafar, kemudian ketika manusia-manusia itu menjadi kafir, qala, wahai manusia, inni bari'um minka. Iblis berkata kepada manusia, aku berlepas diri kepada kamu dan kepada perbuatan kamu, wahai manusia. Inni akhafullah, aku hari ini juga takut sama Allah yang begitu dahsyat, yang begitu hebat, yang begitu besar, begitu tinggi Allah itu. Aku takut kepada Allah SWT, Rabbal Alamin, yang Allah adalah Rabb semesta alam ini. Manusia menyalahkan iblis, gak bisa, iblis gak lari. Aku cuman bisikin kamu, tugasku cuman bisikin kamu. Tugasku bisikin kamu, setelah kamu tak bisiki, kamu bangkit hawa nafsunya, kamu kafir, ya sudah, kamu kafir sesuai dengan perbuatan kamu, bukan aku. Sing nikmati perbuatan buruk kamu, masa aku yang disalahkan. Walaupun manusia mencak-mencak nyalahkan setan dan iblis, tapi Allah tidak bisa menganggap itu. Gitu. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, iblis itu penipu ulung. Siapapun manusia yang tertipu, siapapun manusia yang ketularan penipuannya sebagaimana iblis suka menipu, maka manusia tadi hidup dalam golongan wali iblis atau wali setan. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya ikhwati fillah rahimakumullah, sifat ketiga, takabur. Saya yakin kalau masalah takabur ini kita ngerti semua. Takabur, sombong, angkuh. Apa yang menjadi bukti kalau iblis itu sifatnya sombong, angkuh atau takabur ini? Wa idz qulna lil malaikati, ketika aku berkata kepada para malaikat, usjudu, bersujudlah kalian, li Adam, kepada Adam. Fasajadu, maka seluruh malaikat bersujud kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Aba, iblis itu menolak, wastakbar, dan kemudian menjadi orang yang sombong. Menolak dan sombong. Moh ya Allah, ngapain aku sujud sama Adam? Moh, dia menolak. Menolak itu entah pakai sombong atau entah nggak pakai sombong disebut dengan aba. Aba itu artinya menolak. Menolak itu entah karena sombong atau karena tidak sombong, orang bisa menolak. Mohon maaf, Anda disuruh melaksanakan syariat Islam. Anda kalau mau makan, mau minum pakai tangan kanan. Kemudian Anda minum atau makan pakai tangan kiri. Anda tidak sedang sombong kepada Allah, aku tidak menolak hukum-Mu ya Allah, tapi aku sedang pengen makan pakai tangan kiri. Itu namanya menolak perintah Allah, walaupun nggak pakai sombong, tapi tetap menolak gitu loh. Dan hukumnya haram dan hukumnya kafir. Kok opo meneh menolak disertai rasa sombong, itulah iblis. Menolak disertai rasa sombong, itulah iblis. Moh aku dengan caramu ya Allah, aku punya cara sendiri yang lebih baik menurutku. Aku nggak mau syariat Islam ini diterapkan dalam kondisi tidur, dalam kondisi makan, dalam kondisi bangun rumah, dalam kondisi berhubungan antara suami istri, dalam kondisi berhubungan antara sosial, dalam kondisi politik. Semua syariatmu aku mau ya Allah, aku buat sendiri. Itu hukumnya. Nolak, apalagi kalau dia sampai sombong, merasa bahwasanya hukumku lebih baik daripada hukummu ya Allah, hukumku lebih baik daripada hukummu wahai Nabi Muhammad. Ini sudah sombong. Sifat iblis. Nah, pertanyaannya, sifat iblisnya, sifat sombongnya iblis di mana? Di sini ceritanya begini. Jadi pada saat Nabi Adam itu diciptakan dengan ciptaan yang sangat indah, iblis disuruh sujud, dia nggak mau. Sujud kamu kepada Adam, tidak mau ya Allah. Aku tercipta dari api, dia tercipta dari tanah. Tak
Nah tempatnya di bawah, api itu di atas. Ngapain aku sujud sama dia? Bully dia, bully Adam, ngelelek Adam. Ngapain nyus kowe iki elek? Aku, gitu loh. Wong koyo ngono kok disujudi, wong koyo ngono kok dipeloki. Nah gitu. Kata iblis kepada Allah, "Oh, dasar kamu perbuatan setan." Ya sudah. Kan gitu toh. Nah, suatu hari ada seorang nabi. Ini ada satu riwayat dari Rasulullah SAW. Ahabbul anbiya'i ila iblis Musa alaihissalatu wassalam. Nabi yang paling disayangi, dicintai sama iblis siapa coba? Musa. Nabi Adam dibenci, semua nabi dibenci, sampai Nabi Muhammad dibenci. Tapi ada nabi yang saat itu tiba-tiba iblis mencintainya. Siapa itu? Nabi Musa. Iya ceritanya gini Pak. Jadi Nabi Musa ini dikenal oleh seluruh kalangan nabi yang kalimullah, nabi yang bisa langsung diajak bicara sama Allah, langsung bicara sama Allah SWT di dunia. Ya, diajak bicara langsung oleh Allah SWT dan Nabi Musa menjawab dan Allah menjawab. Kalimullah, makanya disebut dengan kalimullah, orang yang langsung bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Iblis datang kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, aku bosen nih jadi iblis ngene iki. Aku bosen jadi iblis ngene iki. Maksudmu piye? Aku bosen kerjaanku ning nggodho menungso terus. Kok yo suwe-suwe ora penak. Lah maksudku itu iblis sing tenan ngono lho, ngomong sing jelas. Wahai Musa, sampaikan kepada Allah, aku mau tobat." Wahai Nabi Musa seneng, sumringah, berbinar-binar dia. Wahai Musa, kamu kan nabi yang bisa bicara langsung sama Allah tuh. Aku kan udah diusir dari surga, aku gak bisa ngomong lagi sama Allah. Kan kamu sekarang yang bisa, nabi di dunia ini yang bisa ngomong sama Allah kamu. Tolong sampaikan kepada Allah, aku mau tobat. Kata iblis, Nabi Musa bakal jadi sejarah besar ini. Kalau sampai iblis tobat dari dakwah, gue luar biasa. Fir'aun seprono seprini tak dakwah ira iso tobat, lagi iblis tobat gitu kan. Wah, jadi sejarah itu. Nabi Musa alaihissalam senang mendengar kalimat itu, kalimatnya iblis yang mau bertobat. Bermunajatlah dia kepada Allah. Wahai Allah, hambamu yang bernama iblis ini mau tobat. Apa kata Allah? Allah jawab langsung kalimat Nabi Musa. Wahai Musa, sampaikanlah ke iblis, kalau kamu ingin tobat, datanglah kamu ke kuburan Nabi Adam, sujud. Setelah itu setelah bersujud kamu akan menjadi hamba yang soleh. Kamu akan diterima tobatnya oleh Allah SWT. Kata Allah SWT kepada Nabi Musa. Nabi Musa senang. Ya Allah, betapa ringannya, ya kan? Betapa ringannya syarat yang kau berikan ini kepada iblis. Kata Nabi Musa kepada Allah SWT. Senang dia. Dengan berbinar dia datang kepada iblis. Wahai iblis, ini loh, Allah siap menerima tobatmu. Allah buka tobat seluas-luasnya dari kamu. Allah akan berikan ampunan kepadamu. Syaratnya satu dan ringan sekali. Kamu pergi ke kuburan Nabi Adam, sujud di atas kuburannya. Sujud kamu di depan kuburan Nabi Adam. Saat itu apa yang terjadi? Iblis misu-misu. Wes iblis misu-misu, padha wae elek ketemu elek kan. Iblis misu-misu, ngopo? Aku disuruh sujud sama Adam. Pret, gak mungkin katanya. Ya piye? Wah, Nabi Musa terus berubah mukanya loh. Lah kowe iki piye to? Jare njaluk difasilitasi bertobat, wis dikasih syarat-syarat tobat, kok malah kayak ngono. Mau kon sujud Adam, mau biyen kata iblis. Dulu waktu Adam masih hidup, masih ngerti aku mukanya seperti apa, masih ngerti aku bentuk tubuhnya seperti apa, aku pun gak mau sujud sama dia. Kok apalagi sekarang sudah dikubur, aku disuruh sujud sama dia, gak bakal mau. Kata iblis kepada Musa. Oh, Musa marah. Oh, ibaratnya Nabi Musa ini kan nabi yang sekali mukul sing dipukul jengkelit kan. Gitu kan. Tak pukul apa piye kowe. Gitu kan. Ya jenenge iblis ya wedilah karo Nabi Musa juga. Artinya secara fisik kalau gelut ya Nabi Musa ini mesti menang lho istilahnya.
Waduh mau piye kan gitu istilahnya. Mengerti hal itu membuat kemarahan Nabi Musa. Iblis kemudian ngomong, "Wahai Musa, ya wis ngene wae. Wis, ini untuk gantiku kepadamu. Ini untuk gantiku kepadamu. Wis rasa nafsu, nih gantiku kepadamu. Sampaikan kepada umatmu. Aku akan mudah merasuki mereka saat mereka pada kondisi dua hal. Satu, marah. Kalau manusia, kalau umatmu marah-marah, aku mudah sekali masuk merasuki kehidupan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau manusia sudah saling berkholwat antara laki dan perempuan yang tidak halal, maka aku akan menjadi orang ketiganya. Dan aku pasti akan mudah masuk kepada keduanya. Wis, sampaikan aja dua hal ini kepada umatmu. Ya wis, terima kasih. Nabi Musa pergi dalam kondisi dongkol. Karena apa? Iblis ngapusi. Iki piye to jane pengen njaluk tobat difasilitasi, dikasih syarat kok malah melengos. Itu saking apa? Sombongnya iblis. Makanya saya katakan iblis itu berdasarkan buku ini sifatnya sombong. Dan siapapun manusia yang ketularan sifat sombong, karena setelah dibisiki kesombongan oleh iblis dia berubah menjadi sombong, maka manusia tersebut dipastikan menjadi wali iblis atau wali setan. Begitu Bapak Ibu, siapapun sombong kepada orang lain karena kita merasa lebih tinggi, ya kan? Atau sombong kepada orang lain karena orang lain merasa kamu tidak lebih baik daripada saya, kan gitu. Itu dua-duanya tetap salah. Dua-duanya tetap salah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebuah kalimat yang sangat indah. Ya, jadi ada sebuah kalimat yang sangat indah. Apa perbedaan antara mukhtal dengan fakhur? Mukhtal artinya yanduru ila nafsihi bi'ainil iftikhar, wal fakhur yanduru ila nas bi'ainil ihtikar. Dua-duanya tetap merupakan bentuk kesombongan. Dua-duanya al-mukhtal, al-fakhur itu dua-duanya kesombongan. Al-mukhtal adalah orang yang menganggap dirinya lebih baik daripada semuanya. Ini sombong. Dan itu sifat iblis. Atau yang kedua, al-fakhur, sombong yang kedua adalah orang itu menganggap yang lain dalam kondisi rendah semua. Elek kabeh sing apik nggonku. Ini sombong. Dan ini sifat iblis, mukhtal atau fakhur. Entah manusia di kondisi yang mana, entah manusia di kondisi yang mukhtal, dia tetap sombong, mau di kondisi yang fakhur juga tetap sombong. Haram hukumnya. Maka siapapun manusia yang terbisiki sifat ini, tertulari sifat ini, dia telah menjadi wali setan. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala hilaf saya, dan semoga sedikit tausiah ini, sedikit pemaparan ini bisa kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan kita menjadi semakin dekat kepada Allah. Insya Allah ke depan kita akan lanjutkan sifat-sifat iblis yang lain yang memang belum selesai pada hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan lain. Barakallahu fikum ajmain. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.